Masuklah kau ke dalam neraka-Ku, kata Allah, bersama orang-orang yang memasukinya. Diusir ke nerakanya Allah. Allah tak peduli mau istri ustaz, mau istri kiai, mau istri ulama, bahkan istri Nabi sekalipun, kalau tidak patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, diusir ke neraka itu. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Lam yughni anhuma min Allah syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Allah ceritakan kisah untuk perumpamaan bagi orang-orang kafir, kejadian yang terjadi pada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Apa yang terjadi kepada mereka? Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Padahal dua orang istri ini dalam pengawasan, penjagaan oleh dua hamba kami yang saleh, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam. Dibimbing oleh orang saleh, bukan orang sembarangan yang membimbing, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama. Nabi yang memimpin dua istri yang dipimpin oleh dua nabi yang saleh. Apa yang terjadi? Fakhanatahuma, tetapi dua istri ini berkhianat masing-masing kepada suami-suaminya. Berkhianat. Tafsir para ulama diturunkan dalam tafsirnya, pengkhianatan dalam ayat ini bukan bermakna memasukkan laki-laki yang tidak mahram ke dalam rumah berselingkuh, bukan. Ulama menjelaskan pengkhianatan dua wanita ini adalah tidak mendukungnya di dalam perkara agama suaminya. Maka berhati-hati ibu-ibu yang dibalik hijab, kalau tidak mendukung atas kerja suami dalam perkara agama, digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita pengkhianat. Bukan berselingkuh itu yang dikatakan pengkhianat. Tidak mendukung kerja suaminya, itu adalah wanita pengkhianat. Siapa yang mengatakan? Allah. Saya cuma bacakan saja. Apa yang terjadi? Falam yughni anhuma minallahi syai'a. Maka dua nabi yang saleh ini tidak mampu membantu, menolong dua istrinya. Atas kehendak Allah SWT akan ditimpakan azab yang besar kepada mereka. Maka diusir Allah dua wanita durhaka ini. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kau ke dalam neraka-Ku, kata Allah, bersama orang-orang yang memasukinya. Diusir ke nerakanya Allah. Allah tak peduli mau istri ustaz, mau istri kiai, mau istri ulama, bahkan istri Nabi sekalipun, kalau tidak patuh taat kepada Allah dan Rasulnya, diusir ke neraka itu. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini di mana posisi kita pada saat ini? Adakah kita bekerja sama dalam membangun agama, membangun ketakwaan kepada Allah? Atau kita memarah-marahi suami kita ketika suami itu berniat untuk memperbaiki iman dan amal solehnya? Tidak ada pendukungan terhadap diri kita, maka kita akan digolongkan Allah, akan bersama dua wanita ini masuk ke dalam neraka. Mari sama-sama kita kembali bertaubat kepada Allah. Di awal ayat dan di pertengahan ayat ini Allah perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha, kata Allah. Disuruh Allah kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Tinggalkan yang kekeliruan selama ini. Kita tidak mendukung suami kita dalam perjuangan agamanya. Mestinya kita bersyukur, beruntung mendapatkan suami yang hijrah, suami yang memperbaiki iman dan amal solehnya. Bermakna dia sayang kepada kita dan anak-anak kita. Dia mau bangun istana di surga bersama kita nanti. Tapi kita tidak mengerti. Kita larang suami kita untuk berjihad di jalan Allah. Salah paham dalam menyikapi perjalanan dakwah Rasulullah. Ini mesti kita jalan. Mesti kita pahami di mana posisi kita pada saat ini. Begitu juga posisi yang ketiga. Allah ceritakan dari lanjutan ayat itu. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Satu orang wanita yang beriman di satu istana yang penuh dengan kekufuran, yaitu istana Fir'aun laknatullah. Dia beriman dengan sembunyi-sembunyi, akhirnya ketahuan dalam keadaan imannya telah dizahirkan sehingga ia disiksa oleh suaminya Fir'aun laknatullah alaih. Siapa? Bunda Aisyah radhiyallahu anha.
beriman di satu tempat yang penuh dengan kekufuran, bahkan suaminya mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Tapi satu wanita ini teguh dalam keimanannya sampai dia disiksa dalam penyiksaan itu, wafat akhirnya. Apa yang dia minta? Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Di akhir-akhir doanya dia minta munajat kepada, ya Allah, bangunkan di sisimu, di dekatmu, rumah yang di dalam surga. Wa najjini min fir'auna 'amali, dan peliharalah aku, selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Bukan lagi dibilang suami di situ, padahal itu suaminya. Apa penyelamatan Allah? Apa keberpihakan Allah terhadap Aisyah radhiyallahu anha? Ulama bagi tahu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah bukan dalam segi imannya saja, bahkan fisiknya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir para ulama, keperawanannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Tidak ada kemampuan Fir'aun untuk mendekatinya. Jangankan secara rohani, secara fisik saja Fir'aun tidak dapat mendekatinya. Tapi dia berakhir dalam kematian dalam penyiksaan Fir'aun, la'natullah alaih. Ini suami yang kafir kepada Allah, tapi wanita yang takut taat kepada Allah SWT. Allah janjikan surga, bukan surga yang biasa, tapi surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertetangga langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaannya. Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Pernah gak ibu-ibu minta doa kayak gitu? Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan aku surga ya Allah, surga yang dekat di sisimu, yaitu di dalam surga. Wa najjini min fir'aun 'amalih, dan selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Wa najjini min qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Sekarang kita tarik kepada diri kita, di mana posisi ke dalam tiga masalah kehidupan ini? Ada yang suaminya taat kepada Allah, Nuh dan Lut alaihissalam, tapi istri-istri mereka menjadi pengkhianat agama. Ada istrinya begitu takut dan beriman benar kepada Allah, tapi suaminya durhaka, menjadi orang-orang yang menentang agama. Tapi dalam posisi yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Wanita, laki-laki dan wanita yang beriman, mereka saling bekerja sama. Bekerja sama membangun agama. Apa yang pertama? Tingkat yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling mengajak. Dan ini tidak diberikan perintah ini kepada orang-orang terdahulu. Dulu Nabi itu hanya kalangan para lelaki saja, tidak ada Nabi itu wanita. Ini kemuliaan umat akhir zaman, khususnya perintah amar ma'ruf nahi munkar itu dibebankan dan diamanahkan bukan hanya kepada lelaki saja, juga kepada wanitanya. Wanita manakala tidak ambil bagian dalam kerja yang pertama ini, ambil bagian dalam mengusahakan imannya, agamanya, maka zuriat, hasil keturunannya akan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Walaupun dari seorang ayah yang saleh, walaupun dari seorang ayah yang nabi sekalipun, walaupun ayahnya nabi dari kalangan ulul azmi sekalipun, manakala ibunya pendurhaka, pengkhianat agama Allah, maka zuriatnya akan menjadi penentang agama Allah SWT. Lihat kisah bagaimana hasil dari dua keluarga, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Lihat bagaimana zuriat keturunan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki istri yang begitu setia dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Awal mula mendapatkan istri yang pertama, Siti Sarah, lama sekali tidak mendapatkan keturunan daripada Allah SWT. Akhirnya kekhawatiran seorang wanita ini, wahai suamiku, kita sudah lama menikah, usia sudah hampir di masa senja, siapa yang akan mewarisi agama ini?
Coba, ada gak ibu-ibu mikir kayak Siti Sarah itu? Siapa nanti yang melanjutkan agama ini? Kita sudah di masa usia senja, sementara kita tidak dikarunia anak oleh Allah. Diusulkan, menikahlah lagi wahai kekandamu. Nabi Ibrahim itu gak mau. Atas dasarkan istrinya diperintahkan untuk menikah lagi dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan mewariskan agama nantinya. Ibrahim gak mau. Didesak terus sama istrinya, tapi jangan ditiru ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ini mau aja ini. Lalu kata Ibrahim, siapa yang pantas orangnya? Hamba sahaya kita, yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha. Dari dua istri ini berpacu dalam kebaikan, berpacu. Fastabiqul khairat, karena diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari dua istri saja berbeda dalam pengorbanan, berbeda dalam hasil zuriat keturunan. Siti Sarah dalam riwayat para ulama, dia paling lama ditinggal Ibrahim hanya 6 bulan saja. 6 bulan pulang, 6 bulan berdakwah pulang. Tapi ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha ditinggalkan 13 tahun lamanya. Kalau kita ditinggalkan ibu-ibu kita 13 tahun, pulang kita udah punya orang lain ya. Tak jelas lagi bapak si pulang tuh, cari lain lagi. Ini Ibrahim 13 tahun meninggalkan istrinya. Akhirnya dua istri ini mendapatkan keturunan daripada Allah SWT. Yang Siti Sarah melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Nabinya sifatnya hanya regional saja, hanya satu kampung itu saja, hanya sekelas Bani Israel saja. Turun temurun Nabi ini akan dikhususkan hanya untuk mendakwahi kaum Bani Israel saja. Tapi yang lahir dari keturunan Siti Hajar radhiyallahu anha, lahirlah Ismail alaihissalam, yang terus turun temurun sampai Adnan, sampai Qusay, sampai Bani Muthalib, sampai kepada Abdullah. Lahirlah Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya Nabi bukan regional tapi internasional. Coba. Maka kalau kita mencetak anak dai, kalau ditinggal-tinggal cuma 3 hari, itu menjadi dai kampungan. Kalau mau jadi dai, anak kita dai dunia internasional, tinggalkan lama-lama. 40 hari, per bulan, bibit itu akan menjadi dai seluruh dunia. Dari segi pengorbanan berbeda, maka hasil pun berbeda. Bagaimana keadaan anaknya si Nabi Nuh alaihissalam, yang ibunya durhaka kepada Allah dan suaminya? Apa menjadi hasil bagi keturunan mereka? Ketika diajak untuk bertamasya akan terjadi banjir bandang melenyapkan seluruh dunia. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anandaku, naiklah ke kapal ayah. Apa kata anak? Qala sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Aku tak mau naik sampan ayah, aku tak mau naik perahu ayah. Aku akan naik ke puncak gunung sana, aku akan selamat dari air. Apa yang terjadi? Tenggelam. Tapi perintah yang bertolak belakang kepada Ismail, perintah yang menawarkan kebinasaan, diterima dengan kesabaran. Nabi Allah Ibrahim setelah pulang dari 13 tahun bermalam di rumahnya. Satu malam pertama menginap di rumahnya sudah dimimpikan Allah dengan mimpi pertama, hei Ibrahim, sembelih kau punya anak. Kerinduan belum terbayarkan, sudah diperintah untuk disembelih itu anak. Khawatir, ini mimpi dari Allah atau dari syaitan la'natullah. Ragu. Maka disebut hari itu hari Tarwiyah. Besok malam tidur mimpi yang sama. Hai Ibrahim, ingat nazarmu, tunaikan, sembelih anakmu. Baru masuk kepada hari Arafah, keyakinan hati, keteguhan jiwa, benar ini adalah dari Allah. Setelah di hari ketiga, hari nahar, yaumun nahar, hari akan dijadikan
dibuat penyembelihan itu, maka dia sebelum melakukan tindakan bermusyawarah dengan anaknya. Itulah sikap seorang ayah yang harus kita ambil. Jangan asal main perintah saja. Tanya dulu anak, apa pendapatnya dengan tindakan kita? Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anandaku yang kusayang, apa pendapatmu 3 malam ayah sudah berturut-turut mimpi menyembelih lehermu? Apa kata anak ini? Tawaran kebinasaan. Berbalik dengan tawaran untuk mengajak naik kapal. Diajak naik kapal, naik tamasya, bertamasya, jalan-jalan. Biasa anak-anak kalau diajak naik kapal senang kali. Ini tidak. Karena dia tahu perintah itu tidak masuk akal. Tidak akan mungkin sampai air ke puncak gunung sana. Ayahku ini dah gila. Kenapa? Diajarkan oleh ibunya yang gila juga. Tidak tahu tentang perkara agama. Akhirnya anaknya ikut-ikutan kepada ibunya. Diajak untuk selamat, tapi dia tidak menginginkan keselamatan itu. Tapi ditawarkan satu kebinasaan, dia terima dengan kesabaran. Apa yang dijawab seorang anak yang dibina oleh wanita yang solehah ini? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku yang kucinta, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah aku akan sabar untuk menjalani ujian yang berat ini. Anak belum sekolah, ditawarkan kebinasaan, diterima dengan ikhlas, dengan kesabaran. Coba, mungkinkah anak kita punya prinsip seperti itu kalau kita tidak memperjuangkan agama ini? Maka kita hidup ini bukan hanya untuk kita saja, untuk keturunan kita nanti bagaimana keadaannya. Mari kita bangun agama kita. Kita bangun rumah kita di surga yang selamanya. Dunia hanya tempat panggung sandiwara, bukan tempat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat meninggal. Maka jangan kita fokus menghadapi dunia. Dunia adalah tipuan, yang penipu di atas penipu. Jangan kita terpedaya dalam keadaan kehidupan dunia. Mari kita bangun agama kita agar kita menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan tanpanya agama, maka adab kita tidak akan pernah terwujud dalam kehidupan kita. Seorang anak tidak akan beradab kepada orang tuanya. Seorang istri tidak akan punya adab kepada suaminya. Manakala amal agama itu tidak diwujudkan dalam kehidupan kita. Agama itu tidak akan wujud dengan sendirinya tanpa kita adab. Bagaimana keadaan anak-anak kita hari ini kepada orang-orang tuanya? Tidak beradab. Sementara Rasulullah datang ke tengah-tengah permukaan dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Yang menjadi orang yang biadab agar menjadi yang beradab kepada segala perkara, segala aspek kehidupan. Bagaimana keadaan anak-anak kita hari ini kepada orang-orang tuanya? Sementara Allah SWT perintahkan dalam satu ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan satu peraturan, hendaklah kamu mengabdikan diri semata-mata kepadaku, jangan mempersekutukanku, kata Allah. Wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua orang tua. Buat baik kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka